Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan 1. Lismil Afifah, 2. Indah Fatikasari, 3. Nurfatihatus Syara, 4. Fania Alfika, dan yang terakhir Muhammad Miftahul Ulum. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda, model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedang variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Ada beberapa cara untuk menuliskan persamaan regresi linier berganda, antara lain populasi YI sama dengan A plus B1 X1I plus B2 X2I hingga plus BKXKI plus elemen I. Persamaan 7.1. Yang persamaan 7.2, YI sama dengan B1 plus B2 X2I plus B3 X3I hingga BK XKI plus elemen I. Untuk sampelnya yang YI sama dengan A kecil plus B1 X1I plus B2 X2I hingga BK XKI plus elemen I. Persamaan 7.3. Untuk yang persamaan 7.4 yaitu YI plus B1 plus B2 X2I plus B3 X3I hingga BK XKI plus elemen I. Masing-masing terdiri atas satu variabel tak bebas atau Y dan K negatif 1. Variabel bebas atau X yaitu X2 X3 sampai XK. Jadi jumlah total variabelnya adalah 1 plus dalam kurung K negatif 1 variabel. Regresi populasi dan sampel. Untuk model regresi dengan 3 variabel berarti K sama dengan 3. 1 variabel tak bebas YI dan 2 variabel bebas X2 dan X3 dapat ditulis sebagai berikut. Populasi YI sama dengan B1 plus B2 X2I plus B3 X3I hingga elemen I. Persamaan 7.5. Sedangkan sampel YI sama dengan B kecil I plus B2 X2I plus B3 X3I hingga elemen I. Persamaan 7.6. Y topi I sama dengan BI plus B2 X2I plus B3 X3I dengan I sama dengan 1, 2 hingga N. Persamaan 7.7. EI sama dengan YI negatif Y topi I sama dengan pendugaan kesalahan pengganggu. Model regresi untuk 4 variabel dinotasikan sebagai berikut. Y topi I sama dengan B1.234 plus B1
B1,2,34X2 plus B1,3,24X3 plus B1,4,23X4. Misalnya, Z topi I hasil penjualan dalam satuan mata uang, X2 biaya iklan dalam satuan mata uang juga, X3 pendapatan dalam satuan mata uang, X4 harga dalam satuan mata uang. Sekilas notasi dari Zul ini tampak sulit dipahami, tetapi sangat bermanfaat. Notasi ini jelas menunjukkan mana variabel yang tak bebas selalu diberi simbol angka 1, merupakan variabel yang pertama. Kemudian, mana variabel bebas yang dimulai dengan angka 2, 3, dan seterusnya. Urutan angka-angka ini tidak menunjukkan pentingnya suatu variabel, tetapi fungsinya hanya sekadar untuk membedakan variabel yang satu dengan yang lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu asumsi model regresi berganda. Pada hakikatnya, asumsi yang digunakan dalam model regresi berganda sama dengan asumsi dalam model regresi sederhana. Hanya saja dalam model regresi berganda ditambahkan satu asumsi tentang multikolinearitas. Secara lengkap, asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam model regresi berganda adalah berikut ini. 1. Epsilon I sama dengan 0 untuk setiap I. 2. Kovarian dari epsilon I, epsilon J sama dengan 0, I tidak sama dengan J. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi tidak adanya korelasi berurutan atau tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, varian dari epsilon I sama dengan sigma kuadrat untuk setiap I. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi homoskedastisitas atau varian sama. Yang keempat, kovarian dari epsilon I dengan syarat nilai X2I sama dengan kovarian dari epsilon I dengan syarat nilai X3I sama dengan 0. Artinya, kesalahan pengganggu epsilon I dan variabel bebas X tidak berkorelasi. Dan yang terakhir yaitu tidak ada multikolinearitas, yang berarti tidak terdapat hubungan linearitas yang pasti di antara variabel bebas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Penafsiran persamaan regresi berganda. Perhatikan persamaan regresi berganda berikut ini. Y sama dengan B 1,23 ditambah B 12,3 X2I plus 13,2 X3I plus epsilon I sehingga tertimbul persamaan persamaan 7,12. Sebagai akibat dari asumsi 1 yaitu epsilon I sama dengan 0, maka nilai harapan bersyarat atau conditional expectation terhadap Y adalah buka kurung YI nilai integral buka kurung YI. Sini saya akan melanjutkan penjelasan arti dan pendugaan koefisien regresi parsial. Seperti halnya pada regresi linear sederhana, tujuan utama dalam analisis regresi berganda adalah menduga fungsi regresi populasi atas dasar fungsi regresi sampel. Jadi kita akan mencari nilai-nilai B1.23, B12.3, dan B13.2. Sebagai pemarkira yaitu B besar 1.23, B12.3, dan B13.2, dan B1.2. Maka nilai pandangan rata-rata Z kalau X2 sama dengan X3 sama.
Nah, di sini B12.3 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y, yaitu E dari YI sama dengan X2 atau X3 kalau X2 berubah satu satuan sedangkan X3 tetap. Selanjutnya B13.2 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Z, yaitu E dari YI sama dengan X3 atau X2 kalau X3 berubah satu satuan sedangkan X2 tetap. Nah, untuk mendapatkan koefisien regresi parsial, kita menggunakan metode kuadrat terkecil atau bisa disebut dengan OLS. Metode ini OLS ini dilakukan dengan pemilihan parameter yang tidak diketahui sehingga jumlah kuadrat kesalahan pengganggu atau residual sum of square RSS, bisa disingkat dengan RSS, yaitu sigma EI kuadrat sama dengan minimum atau terkecil. Mencari turunan parsial dari sigma EI kuadrat secara berturut-turut terhadap B1.23, B12.3, dan B13.2, kemudian menyamakannya dengan 0. Hasilnya adalah turunan parsial dari sigma EI kuadrat terhadap B1.23 sama dengan 2, di mana sigma buka kurung DI dikurang B12.23 dikurang dengan B12.3 dikali X2I dikurang B13.2 dikali X3I dikalikan negatif 1 sama dengan 0, persamaan 7.14. Kemudian turunan parsial dari sigma EI kuadrat terhadap B1.23 sama dengan 2, di mana sigma buka kurung YI dikurang B1.23 dikurang B12.3 dikali X2I dikurang B13.2 dikali X3I dikali dengan negatif X2I sama dengan 0, samaan 7.15. Lalu kemudian turunan parsial dari sigma EI kuadrat terhadap B1.23 sama dengan 2, di mana sigma buka kurung YI dikurang B1.23 dikurang B12.3 dikali dengan X2I dikurang B13.2 dikali X3I dikalikan dengan negatif X3I sama dengan 0, samaan 7.16. Nah, setelah disederhanakan diperoleh persamaan normal sebagai berikut. N dikali B1.23 ditambah B12.3 dikali dengan sigma X2I ditambah B13.2 dikali sigma X3I sama dengan sigma YI, samaan 7.17. Lalu B1.23 dikali sigma X2I ditambah B12.3 dikali sigma X2I dikali X2I ditambah B13.2 dikali sigma X2I dikali X3I sama dengan sigma X2I dikali YI di persamaan 7.18. Lalu B1.23 dikali dengan sigma
X3I ditambah B12.3 dikali dengan sigma X2I dikali dengan X3I ditambah B13.2 dikali sigma X3I dikali X3I sama dengan sigma X3I dikali Y sama 7.19. Dari persamaan 7.17 ini, jika dibagi N diperoleh rumus B1.23 bagi berikut. Di sini B1.23 ditambah B12.1.2.3 dikali X2 bar ditambah B13.2 dikali X3 bar sama dengan Y bar sama 7.20. Kemudian B1.23 ditambah ZI bar ditambah B12.3 X dikali X bar dikurang B13.2 dikali X3 bar. Sedangkan B12.3 dan B13.2 dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu B1.23 sama dengan sigma X2I dikali YI dikalikan dengan sigma X3I kuadrat dikurang dengan sigma X3I dikali YE dikali sigma X2I dikali X3I dibagi dengan sigma X2I kuadrat dikali sigma X3I kuadrat dikurangi dengan sigma X2I dikali X3I kuadrat sama 7.22. Selanjutnya B13.2 sama dengan sigma X3I dikali YI dikalikan dengan sigma X2I kuadrat dikurang sigma X2I kali YI dikalikan dengan sigma X2I dikali X2I dibagi dengan sigma X2I kuadrat dikali dengan sigma X3I kuadrat dikurang dengan sigma X2I dikali X3I kuadrat, di mana X2I sama dengan X2I bar dikurang dengan X2 bar dan X3I sama dengan X3I bar dikurang dengan X3 bar. Lalu YI-nya sama dengan ZI bar dikurang dengan Z bar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari pendugaan yang telah dilakukan, dapat dibuat garis regresi bergandanya. Garis regresi yang diperoleh tersebut mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu garis tersebut akan melalui titik koordinat rata-rata X bar, X2 bar, dan X3 bar. Hal ini dikarenakan Y bar sama dengan B1.23 ditambah B12.3 dikali X2 bar ditambah B13.2 dikali X3 bar. Sifat yang kedua yaitu nilai rata-rata Y yang diduga atau YI topi dibagi N sama dengan nilai rata-rata Y atau Y topi yang sebenarnya. YI topi sama dengan B1.23 ditambah B12.3 dikali X2 ditambah B13.2 dikali X3. YI topi sama dengan YI bar dikurangi B12.3 dikali X2 bar dikurangi B13.2 dikali X3 bar ditambah B12.3 dikali X2 ditambah B13.2 dikali X3. YI topi sama dengan Y bar ditambah
B12.3 dikali X2I dikurangi X2 bar ditambah B12.3 dikali X3I dikurangi X3 bar. Kemudian semua nilai sampel dijumlahkan sehingga memperoleh sigma YI topi sama dengan NY bar ditambah B12.3 dikali sigma X2I dikurangi X2 bar ditambah B13.2 dikali sigma X3I dikurangi X3 bar. Karena sigma X2I dikurangi X2 bar sama dengan 0 dan sigma X3I dikurangi X3 bar sama dengan 0, maka diperoleh sigma Y topi sama dengan NY bar. Kemudian kedua ruas dibagi N sehingga diperoleh sigma Y topi dibagi N sama dengan Y bar. Sifat yang ketiga yaitu nilai rata-rata kesalahan pengganggu sama dengan 0. EI sama dengan YI dikurangi YI bar. EI sama dengan YI dikurangi B1.23 ditambah B12.3 dikali X2 ditambah B13.2 dikali X3. Sigma EI sama dengan sigma YI dikurangi B1.23 dikurangi B12.3 dikali X2 dikurangi B13.2 dikali X3. Sigma EI sama dengan sigma YI dikurangi YI bar ditambah B12.3 dikali X2 ditambah B13.2 dikali X3 dikurangi B12.3 dikali X2 dikurangi B13.2 dikali X3. Sigma EI sama dengan sigma YI dikurangi Y bar dikurangi B12.3 dikali sigma X2I dikurangi X2 bar dikurangi B13.2 dikali sigma X3I dikurangi X3 bar. Karena sigma YI dikurangi Y bar sama dengan 0, sigma X2I dikurangi X2 bar sama dengan 0, dan sigma X3I dikurangi X3 bar sama dengan 0, maka didapatkan sigma EI sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan N, maka didapatkan sigma EI dibagi N sama dengan 0, sehingga EI sama dengan 0. Sifat yang keempat yaitu nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan Y yang diduga atau Y topi, yaitu sigma EI dikali YI topi sama dengan 0. Kemudian sifat yang nomor 5 yaitu nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan X2I dan X3I, yaitu sigma EI dikali X2I sama dengan sigma EI dikali X3I sama dengan 0. Sifat yang keenam yaitu untuk keperluan pengujian hipotesis, maka kita membuat asumsi bahwa elemen I mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Dengan asumsi ini, maka penduga B1.23, B12.3, dan B13.2 juga mengikuti distribusi normal dengan rata-rata berturut-turut sama dengan B1.23, B12.3, dan B13.2 dan varian sigma kuadrat. Sifat yang ketujuh yaitu N dikurangi 3 dikali SE kuadrat dibagi sigma kuadrat akan mengikuti distribusi chi-square atau X kuadrat dengan derajat bebas N dikurangi 3. Kemudian sifat yang terakhir atau sifat yang ke-8 yaitu dengan asumsi kenormalan penduga OLS dan ML akan diperoleh koefisien regresi yang identik berapapun jumlah variabelnya.